Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail inna nahnu narithul arda wa man 'alayha ila akhiril ayat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hari yang bersejarah ini, di hari ditetapkannya kemerdekaan bagi negeri kita yang tercinta ini, negeri Indonesia, telah diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka ini adalah karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya, inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Sesungguhnya kamilah yang mewariskan bumi itu dan apa yang ada di dalamnya. Maka sudah sepantasnya kita menjaga dan melestarikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada kita. Maka kita melihat sepanjang sejarah perjuangan para pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Tercatat dalam sejarah peranan para ulama dan para santri dan kaum muslimin yang ingin menjadikan negeri yang kita cintai ini adalah negeri yang jauh dari penjajahan. Maka kita melihat peran dari Syekh Yusuf Al-Makassari yang tatkala itu diamanahkan sebagai seorang mufti di Banten, sebuah kerajaan besar yang menguasai tanah Jawa, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa. Dan dalam sejarah disebutkan bahwasanya setelah beliau ditangkap, maka Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang ulama, tidak tinggal diam, yang pada saat itu pada tahun 1683 memimpin pasukan sebanyak 4.000 untuk melawan penjajah. Maka inilah peran pertama seorang ulama yang memimpin kaum muslimin dari penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda yang pada saat itu telah menjajah Indonesia selama 300 tahun lebih. Kemudian perjuangan para ulama setelahnya tidak tinggal diam. Abu Hashim, ulama kita yang terkenal, yaitu seorang alim, Hashim Al-Ash'ari, tatkala itu Soekarno meminta nasihat dari Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, maka terjadi insiden-insiden yang ingin menggulingkan, mencabut kemerdekaan tersebut. Maka tatkala itu Soekarno meminta saran nasihat dari ulama Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari, kemudian mengatakan, apakah kemerdekaan ini harus kita pertahankan? Maka pada saat itu beliau mengatakan, benar, kita harus mempertahankannya. Dan juga tercatat dalam sejarah peranan para santri yang pada saat itu ketika Soekarno mengumandangkan proklamirnya, maka muncullah seorang santri kemudian memanjat pada saat itu hotel Orange yang di atasnya berkibar bendera Belanda pada saat itu yang berwarna merah, putih, biru. Dan pada saat itu santri tersebut memanjat tiang tersebut kemudian merobek bendera dari Belanda yang berwarna biru, maka berkibarlah sang saka merah putih. Ini menunjukkan bahwasanya peranan ulama dan para santri untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia sangatlah besar dan bahkan tidak terpisahkan dalam sejarah berdirinya negara yang kita cintai ini.
Maka lambang negara Republik Indonesia yang kita hormati, merah putih melambangkan keberanian yang dilakukan oleh para pejuang, para ulama, dan para santri, dan tokoh-tokoh nasional yang kita kenal pada saat ini. Kemudian warna putih melambangkan kesucian, bahwasanya misi yang dilakukan oleh pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut adalah misi suci di bawah panji-panji Islam, di bawah perjuangan Islam. Maka sudah sepantasnya kita sebagai generasi mempertahankan kemerdekaan tersebut dari setiap penjajahan yang ada. Maka peranan kita pada saat ini, wahai anak-anakku sekalian, adalah dengan melanjutkan perjuangan tersebut, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melanjutkan perjuangan tersebut sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak akan dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka bentuk kesyukuran kita kepada manusia, kepada para ulama, kepada santri, kepada tokoh-tokoh yang melakukan perjuangan kemerdekaan pada saat tersebut, karena mereka telah menumpahkan darahnya untuk negara, untuk bangsa kita yang tercinta ini. Maka kemerdekaan hendaknya kita lanjutkan sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna wasfal insani hiya hakikatul ubudiyati lillah huwa yu'addu kamalan. Sesungguhnya sifat manusia ketika melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kesempurnaannya. Fa innal ubudiyata lillahi hiya hakikatul hurriyah. Karena sesungguhnya kata beliau, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat kemerdekaan, itulah hakikat kebebasan. Faman lam yata'abbadalah fa innahu fakana 'abidan li ghairihi aw li nafsihi. Maka siapa saja yang tidak beribadah, yang tidak menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia bukanlah orang yang merdeka. Dia telah melakukan peribadatan kepada selain Allah atau kepada dirinya sendiri. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak diri kami dan kepada kita semua, mari kita mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang memberikan sumbangsi nyata ke depan kepada Islam dan kaum muslimin, dan terkhusus kepada negeri yang kita cintai ini, agar kemudian kita terbebas dari ancaman penjajahan baik secara internal maupun secara eksternal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mari kita membangun persatuan, persaudaraan, menjauhi perselisihan. Karena ketika kita kuat di dalam negeri kita ini, maka musuh-musuh Islam, musuh-musuh negeri yang kita cintai ini akan takut dengan kekuatan karena persatuan kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam surah Saf, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dengan teratur, dengan barisan yang teratur. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersatu. Ka'annahum bunyanun marsus. Mereka seperti bangunan yang kokoh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, akhirnya kami cukupkan amanat penyampaian pada hari ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri yang kita cintai ini, memberikan hidayah kepada para pemimpinnya, para aparatnya, kepada orang-orang yang mencintai negeri ini dan menjadikan negeri ini baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.